biasa. Puji nama Tuhan kalau sampai malam hari ini kita ada, sebagaimana kita ada semua karena kasih dan anugerah Tuhan. PD Gracia, Cangkir Diorjo, hari ini boleh bersama-sama mengucap syukur, yaitu merayakan Natal sekaligus retreat di Villa Angkasa Tretes 15-16 Januari. Terpuji nama Tuhan, Tuhan sudah memberkati kita. Tahun 2025 kita boleh diberkati oleh Tuhan, kita boleh ditolong oleh Tuhan, dan sampai hari ini kita ada semua karena kasih Tuhan yang besar. Baik, puji nama Tuhan, kiranya hari ini kita akan bersukaria merayakan Natal bersama, di mana Yesus pernah lahir, pernah datang menjadi manusia untuk kita orang berdosa, supaya kita boleh mengalami kelepasan, mengalami satu penebusan karya Kristus yang besar yang kita alami. Puji nama Tuhan, mari kita akan masuk dalam ibadah. Hari ini ada dua sesi pertama ada sesi ibadah, dan nanti sesi kedua ada perayaan Natal. Mungkin di perayaan nanti ada persembahan-persembahan pujian disiapkan ya. Saya minta mungkin tiap keluarga atau pribadi monggo, dan nanti disambung nanti pembagian hadiah yang akan dipandu oleh mungkin Bapak Beni atau yang lain ya. Saya tidak tahu untuk sesi perayaan, saya hanya tugasnya sampai di ibadah perayaan Natal malam hari ini. Baik, puji nama Tuhan, kita akan angkat satu pujian untuk mengawali ibadah kita pada malam hari ini. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Saya jemput untuk kita berdiri bersama-sama. Kita mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib. Katakanlah namanya, penasehat ajaib, Allah yang
sembah Dia, glory bagi Dia, haleluya, amin. Katakan dari awal, haleluya, Yesus telah lahir, Yesus telah lahir. Inilah Tuhan keyakinan kami. Haleluya, sembah Tuhan. Haleluya. Engkaulah penasehat ajaib, Raja dan damai, Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu, buat pernyataan-Mu ke atas bumi. Allah yang transenden, Allah yang luar biasa, menjadi manusia untuk sama dengan kita. Dan Dia menjadi perantara kita, menjadi penebus dosa kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, jiwa kami boleh bersorak bagi-Mu. Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan, Tuhan yang layak kami sembah. Haleluya.
siap memuji Engkau Tuhan. Kamu siap bersorak-sorai bagi Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tetap berdiri, harus sukacita. Puji nama Tuhan. Mari kita sambut Sang Raja kita. Haleluya. Masih ada semangat? Haleluya. Ayo Pak, lanjut. Oi.
air minum besok saya. Haleluya. Ada miskomunikasi. Mana suka cita wasian ya? Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Tentang raja pokoknya ini. Ya. Anak muda maju. Ayo. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dunia ini yang membentuk gunung-gunung. Nama Tuhan. Satu lagu lagi ya. Sebelum kita lagu terakhir. Dia lahir untuk kami. Haleluya.
kita sebentar dengar firman Tuhan dulu. Haleluya. Haleluya. Dulu boleh duduk. Iya. Kita mau pujikan firman jadi manusia. Oh haleluya. Inilah kehebatan karya agung Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Jadi manusia diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia. Haleluya. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap. Yesus Kau juru selamatku. Yesus Kau juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Musik memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Dialah jawaban bagi setiap manusia. Dia terang yang datang ke dalam kegelapan. Dia memberikan jalan, membuka pintu yang tertutup, menyembuhkan yang sakit, memulihkan yang terluka. Dialah Yesus Tuhan kita. Dia yang telah datang menjadi manusia, serupa dengan manusia. Dan dia tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, itu kemuliaan Bapa. Dialah Yesus yang telah berkarya menebus, mengangkat, memulihkan, dan menyelamatkan kita. Oh, Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau. Yes. Amin. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Sekali lagi kita katakan, Yesus Kaulah juru selamatku. Waktu dan tempat kami serahkan kepada hamba-Nya yang menyampaikan firman Tuhan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu
Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini. Engkau Tuhan yang hebat dan luar biasa. Malam hari ini kami memuliakan nama-Mu tanpa ada batasan dalam hidup kami. Kami berikan yang terbaik dari hati kami dan pikiran kami hanya untuk memuliakan nama-Mu malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ketika kami bertemu di tempat ini dalam acara retreat, kami boleh bersuka cita, kami boleh bersyukur, memuji, membesarkan nama Tuhan. Kami mengagungkan dan kami boleh fellowship bersama di dalam satu tubuh Kristus, yaitu Engkau yang mengikat dengan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kebenaran firman yang mengajar kami dan mendidik kami di dalam setiap kekurangan dan kelemahan kami. Kami tahu firman itu yang akan mengingatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami bersyukur untuk malam hari ini, biarlah firman ini kami boleh terima sebagai benih dalam hidup kami yang ditabur, bertumbuh dan berbuah. Roh Kudus mengajarlah di tengah-tengah kami, biarlah Engkau sendiri yang beracara, Engkau sendiri membuka pikiran hati kami. Ampuni kami setiap kekurangan dan kelemahan kami. Begitu juga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran, biarlah Engkau yang melayakkan bagi hamba-Mu dan Engkau sendiri Roh Kudus yang mengajar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati firman Tuhan, kita katakan bersama-sama, amin, amin. Puji Tuhan, salam, selamat malam. Malam hari ini kita tanpa batas, nggak ono sing jaim, wis keringetan kabeh. Pak Andre sampai tensi ini mudun nih paling. Tadi sambatan 200 Pak tensi saya. Iya Pak, ojo kakek turun dhuwur Pak. Cek lagi. Iya, karena sukacita itu membuat kita, hati yang gembira adalah apa? Obat, ya. Nah, oleh karena itu Pak Andri nanti kita lihat, kita percaya Pak Andri akan tensinya turun. Lek gak turun mudun nang nisor Pak. Iya, puji Tuhan ya. Baik, malam hari ini yang kesekian kalinya yang setiap tahun kita bikin di dalam retreat Natal 25 dan tahun baru 2026. Artinya kita rangkai jadi satu supaya tidak bolak-balik. Jadi sekalian kita jalan sambil kita menikmati udara dingin ya. Nanti nggak tahu acaranya apa, itu nanti Mas Benny. Di luar itu lumayan tempatnya, view-nya bagus, keren, lampunya. Saya cukup kedinginan tadi karena baptis 3 orang ya. Jadi saya jedindil koyok tikus kecelup banyu. Wes pokoknya kademen ya. Jadi setelah saya baptis saya kedinginan, saya masuk kamar mencoba untuk menghangatkan di dalam kamar tadi ya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendapatkan tema dikatakan di dalam Ulangan 6:18, kita buka bersama-sama. Atau di sini sudah ada Ulangan 6:18, ini adalah temanya. Haruslah engkau melakukan apa? Yang benar dan baik di mata Tuhan. Supaya apa itu? Baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Bapak Ibu Saudara, dunia saat ini sedang mengalami krisis yang sebenarnya beberapa saat ke depan kita akan lihat perkembangannya. Ya, dolar juga semakin naik, harga antam, tahu antam, emas itu juga naik. Artinya yang punya emas lantaan itu panen. Ya, kalau dijual harganya luar biasa ya, kecuali Mas Benny tetep aja ngeblank deh. Ya, jadi harganya semakin luar biasa karena krisis. Negara-negara sedang mengalami goncangan di Timur Tengah yang beberapa tahun ini aman-aman, tetapi hari ini saling menyerang, berperang sedemikian. Amerika juga mulai ketakutan, dia mengambil sikap yang sedemikian. Oleh karena itu firman Tuhan malam hari ini artinya haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya, ini yang penting, apa itu? Baik keadaan. Dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik. Nah, bangsa Israel memulai janji Tuhan di dalam Ulangan 6:18 ini. Dia menerima janji Tuhan, akan menerima yang baik dari Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan baik itu dengan kata supaya, itu artinya hasil dari sesuatu yang dilakukan. Sesuatu yang dilakukan hasilnya adalah baik keadaanmu dan memasuki dan menduduki negeri yang baik.
Nah, ini yang menjadi rahasianya. Haruslah engkau apa? Melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan. Kita berharap Indonesia juga baik-baik saja. Tetapi kita tidak bisa menilai sedemikian bahwa Indonesia akan selalu baik. Situasi dan lain hal kita bisa mengalami krisis. Kita berharap, kita berdoa jangan sampai terjadi 98 terjadi lagi. Ya kan? Jangan sampai terjadi lagi. Waduh, chaos semuanya ya. Jangankan tahun 98 krisis yang sedemikian. Covid aja banyak perusahaan yang kolaps ya. Banyak orang-orang yang nganggur, banyak orang-orang udah berhenti bekerja. Bahkan kami harus berjuang, kami membantu orang-orang yang tidak bekerja. Selama 2-3 tahun saya dengan Mas Benny, Mas Sus ini, saya ini berjibaku menolong banyak orang. Ya, yang tidak bekerja kita pantau di mana tempat-tempat kita support, kita berikan sembako, kita tolong mereka. Bayangkan 2 tahun semua orang sedang tiarap, kami berjibaku keluar dari kandang kami. Nah, sebab kami udah kena Covid, tetapi itulah Tuhan. Jangan sampai terjadi lagi, ya kan? Kami berjuang hanya untuk bagaimana orang yang tidak bekerja ini bisa makan. Jadi kami lakukan banyak hal selama 2-3 tahun itu, kami betul-betul setiap bulan kami lakukan yang terbaik untuk masyarakat. Nah, haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik. Dan benar dan baik ini adalah seperti kalau kita gambarkan, kenapa saya gambarkan akan menjadi sebuah salib cross. Benar dan baik ini tidak terputus. Orang tidak bisa berjalan dalam hal yang benar tanpa melakukan yang baik. Ya kan? Tidak akan pernah bisa. Ya. Saya kasih contoh. Kenapa benar dan baik ini harus kita kerjakan? Ya, orang melakukan yang benar, ya, sudah melakukan yang benar, tetapi dia tidak melakukan yang baik, akan jadi orang apa? Apa? Sombong. Kita lihat orang yang sudah melakukan yang benar ini standar yang Tuhan beri dalam kehidupan kita, yang menjadi panduan kita. Nah, benar dan baik ini menjadi bagian dari kehidupan kita. Nah, benar itu adalah standarnya sebagai orang yang hidup di dunia ini harus tahu apa yang benar. Kalau orang tahu yang benar tapi tidak melakukan yang baik akan menjadi orang sombong, pongah, merasa hebat. Tahu yang baik tapi tidak melakukan yang benar, jadi apa? Akhirnya jadi apa? Yang lain, ayo. Dia tahu yang baik, dia melakukan yang baik, tapi tidak tahu apa itu yang benar. Kira-kira jadi apa? Apa? Jadi apa? Saudara, gini loh, kita melakukan kebaikan tapi nggak punya standar. Akhirnya jadi apa? Ngawur. Yang salah pun dianggap baik. Yang baik dianggap salah. Nggak ada standar. Jadi baik dan benar itu adalah rangkaian yang tidak terpisahkan. Kalau kita bicara benar, pasti ada kaitannya dengan siapa? Dengan siapa? Dengan siapa? Ayo. Kalau kita bicara benar, itu kaitannya dengan siapa? Dengan Tuhan. Saudara, kita punya standar, amin. Kita enggak sempurna, tapi Tuhan berikan standar. Kalau kita bicara benar, pasti ada korelasi, ada hubungannya dengan siapa standarnya? Dengan siapa? Tuhan. Amin. Secara otomatis kalau kita ada hubungan dengan Tuhan, apa yang benar, pasti kita diajarkan melakukan apa yang baik. Kalau melakukan apa yang baik, hubungannya dengan siapa? Manusia. Coba mulai pelan-pelan ini. Artinya benar dan baik itu terkait. Amin. Saya gambarkan begini. Kalau kita melakukan yang benar, saya gambarkan akan begini. Kemana ini? Ada hubungannya dengan siapa?
Tapi waktu bicara yang baik akan kemana? Jadi apa ini? Keren gak Tuhan itu? Amin. Ya, kita lihat di mana-mana mereka ada orang yang mabuk agama. Waduh, kalau mabuk agama hebat, bicara agama hebat, korupsinya kenceng juga. Ya kan? Akhirnya mencari pembenaran. Di mana-mana di Indonesia apalagi udah nggak usah tanya. Makanya ada seseorang yang waktu pilihan dia menghubungi saya, Pak Agus tolong saya, ada apa? Saya tuh mau mencalonkan jadi anggota. Anggota apa Pak? Ya anggota DPR. Ya kan? Nah saya bilang begini, Pak, Bapak hari ini bicara tentang hal yang sangat keren. Orang kalau mencalonkan diri bicaranya pasti baik-baik saja, betul? Artinya begini, kita berantas, betul enggak? Calon-calon kita itu kalau ngomong di depan belum jadi, omongannya apa? Wih, kita berantas korupsi. Setelah jadi dia yang keberantas. Ngedabrus pokoknya. Indonesia itu rata-rata para calon gede omong ning ngarep, ujung-ujungnya itu fakta. Gak peduli siapapun. Dulu di Sidoarjo ada Pak Pendeta nyalonkan jadi anggota DPR pusat. Nah, kalau yang pernah berorganisasi di Sidoarjo pasti tahu orang ini. Ya. Saya ngomong tak seneni, Pak wis tuwek. Ilingo. Panggilanmu itu duduk jadi anggota DPR pusat. Panggilanmu itu hamba. Hamba itu seperti Harun. Harun dan Musa tugasnya berbeda. Kamu mau jadi Harun atau mau jadi Musa? Oh, saya ngomong terus terang. Karena saya juga jadi pengurus Bamak waktu itu, saya ketua 3. Ya rotok tak seneni didik ketuanya, ya kan? Ojo. Kamu itu hamba Tuhan, Pak. Saiki Bapak bicara idealis, ujung-ujungnya omongannya krisis. Waduh. Udahlah. Makanya hamba-hamba Tuhan yang ada di sini jangan coba-coba mencalonkan jadi anggota. Saya kasih tahu lu betul ini. Kita bisa mencalonkan diri. Kita ngomong anti korupsi. Begitu kita jadi di meja amplop keleleran. Katanya ditolak. Kita berusaha. Duit iku enak. Loh, di atas meja iki duit keleleran. Wah, manis gurih dari Pak David. Ngomongnya getabrus, kita bela orang Kristen. Wih, begitu dadi lali dabrus. Iya. Titus ngono sing penting iku jagungnya dipoles titik ngono wis iso dimakan ya Pak Di. Ya, nah, oleh karena itu benar dan baik ini penting buat kita. Amin. Ada suatu cerita, suatu ketika ada seorang suami setelah dia mendengar khotbahnya Pak Titus. Anggap aja khotbahnya Pak Titus. Kebenaran itu memerdekakan. Oh, keren. Dengan semangat Pak Titus berkhotbah, wah terinspirasilah satu jemaat yang mendengar. Tak sini dulu ya, Pak. Pak Titus bawa lagu. Ya. Setelah dia mendengar, terinspirasilah jemaat ini. Wah, saya di rumah. Saya harus melakukan apa tadi? Benar, karena kebenaran itu memerdekakan. Wah, semangat dia. Pulang sampai di rumah, Pak Su ini, Pak Su ya, istilahnya sekarang ya. Pak Su. Iyalah. Kok ono ae sing nyantol. Pak Su ini
Ketemu dengan istrinya baru pulang dari salon. Waduh, mulai. Sudah dengan semangat yang membara khotbahnya Pak Titus bahwa kebenaran apa? Memerdekakan. Wah, semangat dia cerita. Kemudian ketika pulang istrinya dari salon, tiba-tiba dia melihat istrinya dipotong rambutnya, bukan sisil ya. Sisil panjangnya dipotong ini. Aman sih, nggak nyinggung nggak. Ya kan? Nah, rambutnya dipotong lalu dikasih warna ungu. Wah, dilihatin. Ya toh, yang namanya Pak Su ini lihat istrinya, dia pulang dari ibadah tapi istrinya pulang dari salon. Ya toh, pulang dari salon lalu kemudian dia melihat istrinya rambutnya diwarnai ungu. Wah, dengan bangga istri itu masuk ke dalam kamar, suaminya juga dalam kamar. Istri ini biasa para wanita, setelah dari salon kalau ketemu kaca ngapain? Iya lah, saya nggak ngomong bu, itu bu yang ngomong. Ya kan? Para istri ini kalau sudah pulang dari salon, lalu ketemu kaca sudah. Kaca itu dilihatin. Kayak kaca ini nggak pernah ketemu. Kaca diteloki kanan, kiri, belakang, rambut itu. Ini nggak tahu siapa yang suka begini nih ya. Itu rambut, Pak Edi. Lek Pak Beni mbak aku raiso. Jenggot. Saya tadi baptis, enak-enak baptis dengan Pak Beni, Pak Titus nyeletuk begini, tak delok toko tuan otok bulan loro jadi. Kata bulan loro jadi. Ya ampun, dikeker karo Pak Titus. Wes. Ampun dah. Mau jadi gawano sate makan. Ya, nah namanya istri ini pasti depan kaca itu enggak semenit 2 menit. Kira-kira berapa menit ya? Sejam, betul ya? Pokoknya kocone lek gak pecah, gak mandek. Habis dari salon ya kan? Kocone gak pecah, gak mandek lah istilahnya gitu. Iya toh? Sudah, dia berkaca suaminya. Pak, aku baru dari salon. Iya mah, aku tahu. Wah, dia ngobrol sama suaminya. Menurut papa, rambutku keren nggak? Keren. Kan biasa, kalau istri sudah habis dari salon ketemu suaminya kan pasti pertanyaannya begitu. Betul atau betul? Kan, cocok wis dok. Ya toh? Udah. Istri bertanya kepada suami, "Pak, keren gak rambutku?" Dia ingat perkataan Pak Titus. Apa kata yang Pak Titus sampaikan apa tadi? Kebenaran itu memerdekakan. Mah, saya mau tanya ini sebelum aku jawab. Mama mau jawaban yang benar yang memerdekakan atau yang salah yang menyesatkan? Coba kalau ditanyai begitu, istri jawabannya apa? Yang benar yang pasti nggak mau, yang salah yang nggak mau lah. Dijawablah sama istri, ya yang benar Pak, yang karena firman Tuhan itu menyatakan bahwa kebenaran itu memerdekakan. Oke, baik. Dengan semangat yang luar biasa ini Pak Su ini, suami ini mulai memberikan penilaian kepada istrinya. Mah, aku sampaikan kebenaran dengan gagah berani. Karena ini firman Tuhan. Mama tahu, begitu mama keluar dari mobil, masuk ke rumah, dan masuk ke dalam kamar, tak liatin. Rambut mama berwarna ungu. Apalagi mama kalau pakai baju ungu, pasti kayak terong. Sudah, itu AC dingin jadi apa? Panas. Hawa dingin di sini jadi apa?
ungu pokoknya. Sudahlah. Ya kan? Wis rambutnya dikei ungu, kelambine ungu. Kayak terong. Jujur enggak suami ini? Jujur. Itu wajah istri tetap tersenyum atine. Kayak terong, Mah. Oh, gitu ya, Pak. Terus gini, Pak. Tadi sore aku kan masak ini, Pak. Aku taruh di meja. Iya, Mah. Dan aku taruh di meja masakanku itu, masakan yang aku persiapkan untuk papa supaya papa pulang pelayanan ada masakan. Menurut papa, masakanku kayak apa? Pak Su ini mengernyitkan dahi sambil bertanya lagi, mau jawaban yang benar memerdekakan atau salah menyesatkan? Pasti pilihannya benar memerdekakan. Ngene lho, Mah. Tak jawab, Mah. Iki jawaban benar-benar yang memerdekakan. Baik, saya jawab, Mah. Mama tahu setelah saya pulang, saya makan masakan Mama. Pulang ibadah dan waktu Mama pulang saya lihat Mama turun dari mobil masuk dalam rumah dan masuk ke dalam kamar. Tahu enggak, Mah? Masakan wow. Koyok kumkuman sekil. Ditambahi garam sak cebok. Kan. Oh gitu, Mah. Istri yang tadinya tangannya turun jadi tadi apa lagi? Menggerik. Mulai tadi AC dingin jadi panas. Tangan kenceng jadi bengkong. Tekuk nang ngene. Baik. Wah, istri dengan nada agak ditekan dikit ya. Begini, Pak. Saya tahu bahwa kebenaran itu memerdekakan. Pak, sejak malam ini kebenaran itu memerdekakan. Papa merdeka dari kasur, merdeka dari bantal, dan merdeka dari selimut alias turu. Mateng kan. Lek wis bapak-bapak iki kongkon turu nang jopo kira-kira piye? Papa merdeka dari itu semua. Itulah firman Tuhan. Besoknya, nah ini masih lanjut ini. Besoknya dia ke kantor. Temannya bilang begini, ya apa bro? Setelah kita mendengar khotbahnya Pak Titus, kebenaran itu memerdekakan. Bro, tak kasih tahu bro. Kebenaran itu memerdekakan. Tapi kalau ditanya istri, jangan coba-coba lakukan ini bro. Oh bisa benar-benar merdeka alias turu jawab. Saudara, kadang benar itu menyakitkan. Betul? Benar itu menyakitkan, tapi itulah fakta. Ya kan? Itulah fakta yang terjadi. Oleh karena itu, kita coba pelajari, kita pahami tentang kebenaran itu. Ya, saudara, dalam bahasa Inggris, kebenaran itu kalau kita lihat ini ada dua kata dalam bahasa Inggris. Ada yang tahu? Kebenaran. Truth yang satunya apa? Truth. Ada dua kata dalam bahasa Inggris. Dan ini Alkitabiah. Righteousness. Oke, dua kata ini kita bahas dulu supaya kita paham. Amin. Ya. Saya coba dengan bahasa yang mudah. Saudara, kita bicara truth itu juga kebenaran. Righteousness juga apa? Kebenaran. Waktu bicara benar dan baik, ini adalah right and good. Coba cek dalam bahasa Inggrisnya. Pas ditulis right and good. Nah, ada dua kata dalam bahasa Inggris yang disebutkan tentang benar. Truth dan righteousness. Yohanes 14 ayat 6. Bunyinya apa? Akulah jalan
kebenaran dan hidup. Saudara, waktu bicara truth tentang kebenaran, Yesus sedang menyatakan begini, akulah fakta. Saudara, kalau bicara kebenaran pasti bicara apa? Fakta. Betul? Kalau bicara kebenaran tanpa fakta itu pasti bukan kebenaran, setuju? Waktu bicara tentang apa yang benar, tentang truth ini, Yohanes 14 ayat 6, maka dikatakan, akulah jalan. I am the way and the truth. Terus? And the life. Nah, kata truth di sini adalah Yesus sedang berkata, akulah kebenaran itu. Amin. Artinya tidak ada kebenaran di dunia ini, tidak ada yang benar di dunia ini, sekalipun di luaran sana banyak yang berkata benar, nabi-nabi di luar Yesus berkata paling benar, belum tentu benar. Amin. I am the way. Akulah jalan, and the truth and the life. Tidak ada kata lain. Maka waktu bicara kebenaran, maka faktor pertama yang harus kita pahami adalah ada fakta kebenaran di sana yang tidak bisa diganggu gugat. Katakan amin. Amin. Jadi kalau tidak ada fakta, itu ilusi. Betul? Itu ilusi. Tapi kalau bicara kebenaran, yang pertama ada fakta. Yang kedua, ya, tentang righteousness. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini bukan lagi bicara tentang truth, righteousness. Bukan. Dikatakan Matius 6 ayat 3, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya begini, kalau bicara tentang right yang benar, maka kata kedua righteousness ini adalah kondisi seseorang menjadi benar. Saya ulang. Ya. Karena dikatakan begini, tetapi jadi ayat ini sebenarnya jangan bicara tentang ini kita harus belajar firman, bukan begitu maksudnya. Bukan begitu. Cek aja dalam bahasa Inggrisnya King James, dari bahasa aslinya dari bahasa Yunani ke King James. Ya, bisa dicek. Coba saya cekkan. Ada dalam King James, sebentar, saya cekkan di sini. Ya, supaya kita benar. Supaya kita Matius 6 ayat 33 ya. Bapak Ibu Saudara, saya menyampaikan ini supaya dalam hidup ini kita mulai belajar. Matius 6 ayat 33. Oke. Nah, ditulis righteousness dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani dikaisun, ya kan? Saya coba dikaisun. Ya kan? Itu bahasa Yunani. Dikaisun. Nah, ini ternyata dalam bahasa Inggris ada satu kalimat yang sederhana dipahami. Ditulis begini kalimatnya. The condition acceptable to God. Paham? Maksudnya begini. The condition acceptable to God. Artinya kondisi orang itu diterima oleh siapa? Tuhan. Kalau orang itu diterima atau hidupnya berkenan kepada Tuhan, berarti dalam posisi apa? Right. Amin. Kalau truth tadi adalah Tuhan berkata, akulah fakta bahwa Yesus adalah kebenaran itu. Tapi waktu bicara righteousness, maka itu bicara the condition acceptable to God. Artinya kondisi seseorang diterima oleh Tuhan. Amin. Otomatis harus sesuai dengan fakta. Amin. Saya kasih contoh. Bapak Ibu Saudara, kalau tadi belum tahu namanya Villa Angkasa, nggak tahu Villa Angkasa ya, yang dibutuhkan apa? Map. Map itu petunjuk. Amin.
Untuk sampai ke sini maka berjalanlah sesuai petunjuk. Amin. Paham ya maksud saya? Kita kasih ilustrasi ini. Jadi yang disebut right ini, saya gambarkan seperti map. Map itu petunjuk. Fakta. Sebuah fakta yang menunjukkan jalan kita menuju ke villa angkasa. Nah, bagaimana sampai villa angkasa? Maka ikuti petunjuknya. Amin. Maka sampailah ke villa angkasa. Begitu juga dengan right. Ya, waktu bicara right ini, maka kita harus menjadi orang mencari dahulu kerajaan dan kebenarannya. Artinya kebenaran itu sesuai dengan siapa? Faktanya. Kalau map tadi petunjuknya. Amin. Coba menggoo, lak mumet. Saya pernah Bapak Ibu Saudara, dulu nggak ono tol. Saya ke Jakarta, sak keluarga, nyetir dewe lanang ijen. Sak keluarga ini, ajak rombongan ke rumah kakak saya di Jakarta, saya setir sendiri. Nggak ada tol dulu. Itu rong dino toko Jakarta. Loh ya apa, kita berangkat hari ini, misalkan sore atau siang berangkat, saya setir sendiri. Saya pakai map, waktu itu diberkati orang, belum ada handphone yang ada mapnya. Ada kayak tab tapi kecil segini itu ya. Tapi itu map. Saya ikuti map, tahu ndak di Sasarno. Tak coba menggok di Bayuh. Rong dino toko Jakarta. Ngalang-ngalai bis. Sampai saya nginep gitu di jalan. Itu anak saya itu, masih kecil tuh. Betul ya? Dia masih kecil, masih oe. Rong dino saya sampai di Jakarta. Ya ampun. Artinya begini. Kalau untuk menjadi right, engkau perlu map dan ikuti mapnya. Pasti engkau akan jadi right. Katakan amin. Amin. Haleluya. Itu penting buat kita. Jadi kita harus paham tentang hal itu. Dan yang kedua adalah nanti saya akan sambungkan korelasinya. Sekarang baik. Baik itu memang yang sudah saya jelaskan tadi. Saya juga rangkai dalam ayat Alkitab, tapi ini baik dalam bahasa Inggris ada 3 kata, bukan 2 tapi 3. Pertama, kalau bicara baik itu pasti ada kata yang disebut goodness. Apa? Goodness. Ingat baik-baik. Kita belajar. Yang kedua kindness. Apa? Kindness. Dan yang ketiga excellence. Apa? Oke. Kalau kita bicara tentang good, 3 kata ini. Kita belajar. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Oke. Excellent. Matius 12 ayat 35. Orang yang baik, apa itu? Mengeluarkan hal-hal yang baik dari mana? Perbendaharaan yang baik. Kita berhenti sampai di sana. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari mana dia mengeluarkan? Dari mana? Dari mana dia mengeluarkan hal yang baik? Dari hidupnya. Waktu saudara bicara goodness, tidak luput dari hati kita. Orang bisa memberi, tapi hatinya nggak suka, sudah baik atau belum? Belum. Orang bisa nolong orang, tapi di belakang ngamuk, baik atau belum? Belum. Amin. Kadang kita nilai orang itu baik pada saat memberi. Hatinya waktu bicara goodness itu adalah orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari mana?
perbendaharaan. Di mana perbendaharaan yang baik? Dari sini. Oke. Nggak baik. Kalau saya kasih satu kata, goodness itu saya ganti kata siapa kita. Sederhana aja. Sebenarnya goodness itu baik. Tapi saya kasih kata siapa kita. Oke. Mulai dipahami ya? Siapa kita? Waktu engkau melakukan kebaikan, sebenarnya siapa kita? Baikkah kita? Dan itu yang tahu kita dengan Tuhan. Saudara kita tidak tahu. Kita bisa tolong, tapi ngeremeng nang boros, gak usah tolong. Uang tukang tipu, waduh wis. Mulai ya, tukang tipu segala macam. Saudara hati-hati. Kalau engkau mau melakukan yang baik, mulailah dari mana? Hati yang baik. Amin. Yang kedua tadi apa? Lukas 6 ayat 35. Tetapi kamu apa? Kasih musuh dan berbuatlah apa? Baik. Kepada siapa? Kepada mereka. Mereka ini siapa? Musuh. Dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balas. Saudara begini, kindness itu adalah belas kasihan. Amin. Betul ya? Melakukan yang baik tidak didasari. Saya ulang. Melakukan yang baik, tapi cara memperlakukan kita kepada orang lain tidak baik. Kira-kira sudah baik atau belum? Kita melakukan yang baik, ngasihi orang. Memberi baik, tapi caranya kira-kira sudah baik atau belum? Belum. Oke. Cara kita memperlakukan orang lain, Tuhan tidak mengajar kepada orang yang baik kepada kita, tapi cara kita memperlakukan siapa? Musuh, orang sing bencekno. Pasti punya lah kita orang sing bencekno. Iya atau iya. Betul toh? Cara kita memperlakukan orang sing bencekno, ya, itu menunjukkan kita baik atau tidak. Kalau saya kasih satu kata, bagaimana memperlakukan. Kalau tadi yang pertama apa? Siapa? Kita. Yang kedua, bagaimana memperlakukan. Keren. Ya, jadi kata baik itu nggak semudah yang kita bayangkan ya ternyata ya. Kalau digali ternyata keren juga ini. Baik, keren. Yang ketiga apa? Excellent. Matius 5 ayat 16. Ya. Oke. Demikianlah hendaknya tanganmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat apa? Perbuatanmu yang dan memuliakan Bapamu di surga. Saudara, saya kasih sebenarnya ini sederhana, excellent itu. Jadi gini, Pak Beni sering ngasih sebuah clue, lek nulung orang itu sing tuntas. Paham maksud saya? Paham enggak? Kamu bisa berbuat baik, kita bisa berbuat baik. Tapi lek nanggung itu piye coba? Saya kasih contoh lagi. Ya. Kita dikasih tugas orang tua kita. Saya dulu kecil itu orang tua saya kalau ngasih tugas, itu cilik si SD dikongkon blonjo tuku lombok. Lanang tuku lombok saya. Lu betul ini. Tuku lombok terus wis pokoke ngono-ngono iku lah blonjo. Ayo kono budal, tuku lombok, tuku garam. Sampai yang jualan zaman dulu itu, yang jualan itu bukan ibu-ibu banci.
Ya ampun, aku digodeng arek iki ngemesi. Bayang. Jadi saya senggol aja. Si cilik ya. Ya ampun. Jadi saudara begini, excellent itu kalau melakukan kebaikan harus excellent. Saya ulang. Kita nggak sempurna memang. Tapi tuntas itu kita punya kemampuan yang bisa kita kerjakan. Amin. Amin. Kita masih punya kemampuan, kita bisa lakukan, tapi kita nggak mau. Malah ngongkon wong, cari ini, Beni. Wong kok ngongkon wong. Padahal bisa dilakukan. Kita bisa kok. Ngongkon wong. Ya kita bisa lakukan. Kita ngongkon wong. Makanya ini anak saya yang satu ini sing tukang koreksi saya. Kalau saya salah ini bendino dismeni. Pokoknya dikoreksi ya saya. Saya bilang ini puji Tuhan ada yang sing koreksi saya. Kalau sing wani koreksi lek anakku dewi. Pak, ojo ngono Pak, salah itu Pak. Oke. Wes pokok diseneni mbek anakku sama nih. Untung kok sing meneni ya. Jadi 3 kata ini yang pertama disebut apa tadi? Goodness. Kalau saya ganti kata siapa ki? Yang kedua apa? Kindness. Kalau ganti kata apa? Bagaimana kita kalau bicara excellent, sejauh mana kita melakukan kebaikan. Betul enggak? Kalau kita dikasih tugas di kantor, ngomong ya, tapi enggak mari, excellent enggak? Enggak lah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara tentang good ini, maka 3 kata ini harus menjadi satu rangkaian. Siapa kita waktu bicara goodness, itu bicara kedalaman hidup kita yang tahu kita dengan Tuhan. Amin. Tonggomu gak ro, dulurmu gak ro, anakmu gak ro, bojomu gak ro. Yang tahu hanya kita. Tapi waktu bicara kindness, bagaimana kita memperlakukan bukan orang yang baik dengan kita, tapi siapa? Musuh. Bagaimana kita memperlakukan orang sing bencekno. Itu akan menunjukkan siapa kita. Kita good atau not good. Dan yang ketiga apa? Excellent. Oleh karena itu, coba saya rangkai begini. Kalau kita rangkai begini. Orang memiliki goodness, tapi tidak ada kindness, jadi apa? Dia punya goodness, hatinya baik. Tapi cara memperlakukan orang tidak baik. Nyakitin enggak? Nyakitin. Akeh enggak? Akeh yo. Banyak yo. Hatinya tapi cara memperlakukan orang tidak baik, nyakitin lu. Kan kita kadang-kadang kita ngomong lu, hatiku iki gak duwe hati. Jahat. Tapi cara memperlakukan orang yang nyakitin kita tidak baik. Meskipun hati kita baik, tulus ketoke, tetap tidak baik. Punya goodness tapi enggak excellent, jadi apa? Hatinya baik, tapi kalau melakukan sesuatu enggak tuntas. Nanggung, jadi apa? Enggak jadi kesaksian. Enggak jadi kesaksian pasti dah. Alasannya loh, aku kan sudah punya niat baik. Ya kan?
Niatnya sudah betul, hatinya baik, ingin menolong, tapi nggak excellent. Oke, udah paham ya? Saya sekarang rangkai begini. Orang punya kindness. Tahu kindness ya tadi ya? Bagaimana memperlakukan musuh ya. Tapi nggak punya goodness di balik. Nggak punya hati yang baik, jadi apa? Orang memperlakukan musuhnya dengan baik, tapi hatinya tidak baik. Ada peribahasa, manis di bibir, artinya bosok hati, atine. Masih tetap melakukan nulung orang sing bencekno, tapi tetap bosok. Banyak apa banyak? Nggak ada yang ngaku. Duh, cik angel gitu. Melok Tuhan Yesus ya. Angel nggak ya? Nah, sekarang gini. Punya kindness. Ya. Punya kindness, atau saya balik gini. Excellent, dia melakukan dengan baik, excellent gitu. Ya. Excellent. Tapi enggak punya kindness. Jadi apa? Excellent tapi enggak punya kindness. Jadi apa? Omong doang. Excellent itu berarti kerjone maksimal bagus, tapi enggak punya cara memperlakukan orang tidak baik. Jadi wong apa iki? Pak David mang ngomong. Sombong. Bener enggak? Orang lek kerjane maksimal pasti memandang orang ning kantor pasti ono iki. Betul ya? Merasa kerjanya sudah tapi memandang temannya jadi nggak bisa punya kindness dia. Excellent. Banyak toh? Banyak. Tuhan nggak butuh itu. Excellent tapi nggak punya goodness. Jadi apa? Excellent tapi nggak punya goodness. Coba dipikir, excellent tapi nggak punya goodness. Kerjone maksimal, tapi tidak tulus. Dikongkon kerja, diberesi, tapi atine banyak ndak? Oke. Lek kerja diberesi, pokoknya ayo diberesi. Tapi hatinya sego mendadak. Saudara, kita butuh 3 hal ini untuk bicara baik. Amin. Haleluya. Kita butuh 3 hal ini. Oleh karena itu, dari semua yang kita miliki dalam hidup ini, dalam firman Tuhan, haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan. Kenapa? Karena ini satu ikatan yang tidak terpisahkan. Haleluya. Kalau bicara benar, ada 2 unsur, 2 kata. Tadi apa? Truth and righteousness. Kalau truth bicara fakta, tapi righteousness bicara bagaimana kita diterima oleh siapa? Tuhan. Kedua, kita bicara baik ada 3 kata. Yang pertama apa? Goodness, kindness, and excellence. 3 kata ini harus ada dalam hidup kita. Kalau bicara goodness, itu siapa kita? Amin. Tapi waktu bicara kindness, belas kasihan, bagaimana kita memperlakukan orang atau musuh sing bencekno. Amin. Tapi waktu bicara excellent, jari Om Beni, wis dijalui kita ini kalau disambati orang, jane kan kita ngomong nulung jari Om Beni. Tapi bukan DE sing nulung, wong liya dikongkon jari. Beni ngremeng. Wong liya sing dikongkon.
Jadi begini, ya memang kadang-kadang Tuhan itu ada orang yang datang ke kita minta tolong. Kalau memang kita tidak mampu, ya sudah kita minta tolong orang untuk membantu. Tapi kalau kita mampu, ayolah kita lakukan. Amin. Nah, oleh karena itu malam hari ini benar dan baik ini harus kita miliki dengan baik, supaya apa ini? Baik keadaanmu, ya. Ayat terakhir. Habis gini ada acaranya ini. Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam apa itu? Kasih. Artinya begini, tetapi dengan teguh berpegang kepada apa yang benar dan di dalam kasih itu bicara apa? Yang baik. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, yaitu apa yang benar, di dalam apa yang benar, yang baik, kita akan apa itu? Bertumbuh di dalam segala itu ada batasan? Enggak ada. Segala hal kepada siapa? Ke arah Kristus yang adalah kepala. Artinya siapa yang melakukan dua hal ini, kita sedang menuju kepada perubahan seperti siapa? Yesus. Amin. Kita berharap kita bersekutu bersama, kita tidak hanya bersekutu, kita ibadah di gereja kita masing-masing, kita di rumah masing-masing, kita bukan manusia sempurna. Perhatikan, benar dan baik adalah proses menuju menjadi seperti siapa? Kristus. Haleluya. Kalau kita bisa lakukan, ini perjanjian lama, artinya kita menangkap kebenaran itu dengan baik. Haleluya. Siap melakukan apa yang benar dan baik? Amin. Ya, saya tutup dengan satu cerita. Mau nggak? Masih mau? Masih mau dengan cerita? Oke. Baik, saya tutup dengan satu cerita yang menarik untuk dibahas. Oke, enggak wis. Suatu ketika ada Pak Timotius. Loh kan, Pak Timotius ini wong manduk-manduk wae. Tak gejon enggak apa-apa ya. Haleluya. Pak Tim tadi sudah berikan briefing kepada anak-anak muda untuk dikonseling. Saya bilang kalau saya konseling 3 bulan Pak untuk baptisan. Tapi kalau untuk merebut jiwa dipersembahkan kepada Tuhan seperti sida-sida. Begitu terima Yesus, percaya Yesus langsung saja dia Pak dibaptis. Jadi nggak nunggu 3 bulan. Daripada direbut oleh siapa? Yang lain. Amin. Nah begini, suatu ketika Pak Timotius berjalan-jalan di tahun baru. Wah, berarti kemarin Pak ya? Kemana Pak? Kemana sakno itu ya? Gak kelem nelpon aku Pak. Nek nelpon aku lah podo Pak. Nang omah bae. Saya mancing dengan anak saya. Membakar iwak nila oleh papat ya Nak ya. Oleh papat. Wah, mancing memang. Niat mancing di kayak tahun baruan. Nah, suatu ketika Pak Timotius ini jalan-jalan ke sebuah restoran. Di sebuah restoran ini ada kakek dan nenek. Nah, ya, ada yang usianya sudah 70, 80? Ada? Nggak ada ya. Pak Rasid, berapa Pak usia? Waduh, kepala 7. Pak Rasid itu kepala 7 koyok wali aneh. Oleh Pak Titus kakek-kakek. Maksudmu piye? Nah, ketika Pak Timotius berada dalam restoran, dia melihat kakek dan nenek. Kakek dan nenek ini dia lagi di McD. Waduh keren deh. Ya, di McD dia pesan makanan. Kakek dan nenek ini usia udah tua, berdua duduk bersama berhadapan-hadapan, dia pesan makanan, burger 1,
Coca-Cola 1, kentang 1. Kok terus ngono? Lon bojone mek mesam-mesem. Jare ini waduh rek pesakitan temen rek bojoku jare. Nah, pesen apa? Kentang. Tutu aku lho iki. Burger 1, Coca-Cola 1 gelas, terus apa? Wes, mbok di Lombok lho. Pesan kentang 1. Diperhatikan oleh Pak Timotius dari jauh. Pak Timotius ini pemerhati. Dia itu kalau bicara dengan orang diperhatiin. Meskipun dia itu irit bicara, tapi dia disenggol lagi ngomongnya loh juga. Tadi waktu kita banyak ngomong dia tenang, mbak goyang. Begitu tak senggol ngomongnya ya akeh tiba. Ya ampun, dia bilang gitu. Pak Tim ini memperhatikan kakek dan nenek ini. Kakek dan nenek ini namanya berdua. Itu dia melihat burger dibelah jadi 2. Presisi bisa. Gelas Coca-Cola dia minta gelas lagi dibagi 2. Terus kemudian ya ampun. Kentang dihitung situk-situk dibagi 2. Dimakan, kemudian sebelum dimakan habis, Pak Tim ini berbelas kasihan, punya kindness. Karena dia ingin melakukan apa? Kebaikan. Pak Tim ini yang melakukan kebaikan. Dia deketi kakek dan nenek, kayak enak sekali ya makanannya. Iya cu, kan gitu. Ya kan? Loh, kok nggak pesan lagi? Enggak, kami ini biasa hidup itu bersama, berbagi dalam segala hal. Oh, bagi sampai burger terus. Senin. Saya ini biasa berbagi dalam segala hal. Oh gitu. Gini kayak nek, saya pesankan lagi ya. Oh, Pak Tim ini baik hati toh. Dia melakukan apa? Kebaikan. Tak belikan burger 1, Coca-Cola 1. Ya toh? Sudah. Cuk, nggak usah. Loh, kenapa? Kasihan loh. Masa burger 1 dibagi 2, kentang juga dibagi, minuman juga dibagi 2. Nggak usah, kata nenek sambil kakeknya ini makan. Neneknya bilang nggak usah cu. Loh gimana nggak usah? Nggak usah. Loh kasihan nenek kan lihat kakek ini makan kan kasihan. Gini loh cu, saya ini biasa berbagi 2 dalam segala hal. Saya makan itu nunggu giginya kakek, karena gigi saya juga nggak ada. Gantian gawe untu. Aku gak bisa ngelakukan. Aduh. Jadi nenek, saya ini nunggu apa cu? Nunggu apa? Gigi, karena giginya biasa gantian. Jadi Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang yang baik kita nilai dengan cara kita menilai. Amin. Apa yang baik belum tentu baik bagi orang, tetapi percayalah, lakukan saja yang baik, karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita undang bangkit berdiri. Minta tolong dibantu nyanyikan satu pujian. Saya undang bangkit berdiri semua, kita nyanyikan satu lagu. Satu lagu, kita tundukkan kepala. Malam hari ini kita belajar melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan.
Sekalipun manusia mengatakan ini tidak baik, kita punya standar. Karena baik dan benar standarnya adalah firman Tuhan. Sekalipun manusia yang lain berkata tidak benar dan tidak baik, tenang saja, lakukan apa yang benar dan baik. Bila tahun 2026 ini semakin kita dikencet di Jawa Barat, ibadah ditutup, sana sini banyak ditutup. Kita diserang dengan segala macam cara. Bahkan Natal pun dijadikan sebagai hari yang lain. Kita jangan membenci mereka. Itulah kesempatan kita melakukan apa yang baik di Tuhan. Hidupku di dalam tangan-Mu. Amin. Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbang, bangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku cintakan amin. rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi hari sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. amin. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku memuliakan-Mu, ku nyanyi Kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu. Kipot aja menyanyikan dengan lembut. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Di tahun 2026, apa yang benar dan baik kita renungkan dengan baik. Begitu banyak hal pengajaran di sana sini. Sederhana firman Tuhan, tidak berbelit-belit. Firman Tuhan tidak mempersulit. Tapi dua kata ini, kita sedang mengenakan salib dalam hidup kita. Dan itulah Tuhan kita Yesus. Lakukan apa yang benar di hadapan Tuhan dan yang baik. Karena itulah yang Tuhan mau. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu. Nyanyikan lagu dengan sungguh-sungguh. Sepanjang hidupku Kau setia. Tuhan baik selama ini dengan kita.
hati Haleluya. tulus di hadapan Tuhan. Taruh tangan kirimu di dada. Kau mungkin belum begini goodness, atau belum begini kindness, atau belum excellent. Tuhan, ini aku orangnya. Aku mau belajar menjadi seperti Engkau Yesus. Sebab aku tahu bahwa Engkau Tuhan yang luar biasa yang mengajar kami malam hari ini. Ini kami Tuhan, kami mau jujur di hadapan-Mu. Kami kadang-kadang menutupi dengan berbuat baik dengan cara kami, tapi hati kami tidak tulus. Ampuni kami Roh Kudus, ampuni kami dalam hidup kami. Iya. Sepanjang hidup. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Timotius berdoa. Kau sangat baik, napasku memuliakanmu. Ku nyanyi kebaikan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu, satu pujian, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena
Januari 2026 Tuhan. Sekarang kami berada di tempat ini. Kami tahu ini oleh karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami tahu ini oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami tidak mampu jalan di tahun ini kalau bukan karena Engkau yang menyertai kami Tuhan. Kami tidak berani berjalan kalau bukan Engkau yang sertai kami Tuhan. Sebab itu kami butuh Engkau pimpin kami Tuhan di tahun ini. Kami butuh Engkau pemimpin langkah demi langkah kami sehingga kami melihat Tuhan memberkati kami. Kami akan berjalan dari iman menuju iman, dari kemuliaan menuju kemuliaan. Dan kami akan lihat tahun ini menjadi tahun kemenangan buat setiap kami Tuhan. Setiap kami ketika kami berjalan ada ular tedung menghalangi, ada singa menghalangi. Kami tahu bersama Engkau semuanya dapat kami lalui Tuhan. Kami percaya Tuhan akan buka pintu-pintu bagi kami Tuhan. Setiap pintu-pintu yang tertutup, pintu yang berabad-abad dibuka oleh Raja Kemuliaan. Amin. Supaya masuk Raja Kemuliaan Tuhan jaya dan perkasa Bapa. Koralapataka shikarapata sanda barapata sande. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami mengucap syukur untuk semuanya Tuhan. Untuk segala kasih karunia-Mu, untuk segala kemurahan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu di acara retreat PD Gracia ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah kami mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Kami imani janji ini Tuhan. Ketika kami hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, ketika kami tidak menyimpang ke kanan ke kiri melakukan dengan setiap perintah Tuhan, maka Tuhan akan buat kami berhasil dan beruntung dalam apapun yang kami kerjakan. Pelayanan kami akan dibuat berhasil, rumah tangga kami akan dibuat berhasil, usaha kami akan dibuat berhasil, karena Tuhan yang memimpin kami. Kami mengucap syukur Tuhan, berkati Pak Agus Tuhan yang melayani kami pada malam hari ini, berkati keluarganya, berkati pelayanannya dalam anugerah Tuhan. Satu persatu semua yang melayani baik lewat pujian, lewat firman, para ibu-ibu yang bersusah payah memasak buat kami juga Tuhan memberkati dengan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk sesi ini. Tuhan memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang diberkati sama-sama katakan Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Makasih buat firman Tuhan. Ya.